Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ini saya akan mengajak Anda untuk mengkaji tentang subjek penelitian. Apa itu subjek penelitian? Ini pengertian subjek penelitian. Subjek penelitian menurut Melong atau Melong ya, dan Sofa menuliskan bahwa subjek penelitian sebagai informan yang artinya orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi yang menjadi tempat penelitian. Orang yang dimanfaatkan dimintai informasi. Penelitian subjek dan objek penelitian Sugiono ada sebagai berikut. Subjek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang. Sedangkan objek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Subjek penelitian ini adalah contoh perusahaan dan sebagainya. Berikutnya, subjek penelitian itu adalah satu. Dalam penelitian tidak selalu perlu meneliti semua individu dalam populasi. Yang kedua, penelitian mengambil sebagian dari populasi yang disebut dengan sampel. Yang ketiga, agar hasil penelitian dapat digeneralisasi pada populasi, sampel harus representatif, bisa mewakili ya. Ini populasi. Yang populasi adalah subjek atau manusia atau hewan atau percobaan manusia, data laboratorium yang sifat-sifatnya akan diteliti. Populasi terbatas atau finite dan dapat dihitung jumlahnya, subjeknya. Taka terbatas atau infinite ya, tak dapat dihitung jumlahnya, subjeknya. Contoh populasi target, populasi aktual, populasi studi atau sampel. Batas luasan populasi, batas keluasan populasi batas geografis, sifat dan kondisi subjek. Untuk analisis suatu yang terkecil yang menjadi sasaran pengamatan. Ini kerangka sampel termasuk daftar subjek dalam populasi. Ini sampel adalah hasil pencuplikan suatu dari populasi untuk diperoleh karakteristik populasi. Kriteria pembatas atau restriksi ya, memudahkan proses sampling dan pengendalian variabel luar, meliputi satu, faktor risiko untuk penyakit yang terjadi. Ketiga, unsur mendidik yang berpengaruh pada diagnosis. Yang ketiga ini adalah medik yang berpengaruh pada diagnosis. Maaf ya, yang kedua saya ulangi. Satu, faktor risiko untuk penyakit yang diteliti. Kedua, medik ya yang berpengaruh pada diagnosis. Dan tiga, penyakit lain yang mempengaruhi efek. Yang keempat, faktor untuk mempermudah
pengamatan. Ini contoh sampel ya. Ini yang dimaksud dengan representatif sampel. Seberapa kuat sampel dapat mewakili ya, karakteristik populasi. Seberapa kuat hubungan antara perubahan yang terjadi pada sampel akibat perlakuan juga terjadi pada populasi. Faktor yang mempengaruhi pada representatif sampel. 1. Homogenitas populasi. 2. Besar sampel. Ketika banyak karakter subjek yang akan diteliti. 4. Ini termasuk ketetapan teknik sampling. Ini ada sampling ya. Ini nomor, teknik, jenis. Contoh random. Ini ada probability sampling. Ini isinya apa? Sederhana, sistematis, stratifikasi, dan cluster. Yang kedua, contoh non-random atau non-probabilitas atau non-probability sampling. Yang isinya ada proporsi atau judgmental, ini mental, atau governance, atau kota, atau institusi, atau kualitas kita sampel. Nah, berikutnya bahwa random sederhana, sampel random sampling, populasi ini sampel kan. Ini randomisasi atau undian tabel angka random. Indikasi tersedianya kerangka sampling atau sampling frame. Area random sistematik. Penetapan anggota sampel 1 secara random seharusnya menggunakan cara tertentu. Begini tentang stratifikasi populasi ada 1 ini 2 ya. Ini ada 1-3 ya. Ada sampel, ada randomisasi, ada sampel 3, sampel 1-3 ya. Indikasi dalam populasi tersebut tata umur, tingkat pendidikan, tingkat sosioekonomi, step 1 proporsional sama, tidak sama digunakan stratifikasi proporsional. Ini random cluster populasi kabupaten 1, 2 sampai dengan 12. Ini klasifikasi. Cluster ada 2, 3, ada 2, 3, ada 2, 3, 4, 8. Jadi random subjek sampel 2, 3, 4, 8. Identifikasi tidak sedianya kerangka sampling. Area geografis populasi sangat luas. Bila area geografis cluster masih sangat luas, digunakanlah cluster lagi bertingkat ya. Ini yang terakhir, berapa yang berpengaruh dalam penetapan besar formula? 1. Tingkat kemaknaan statistik. Berapa kuasa statistik kemampuan mendeteksi hubungan kedua variabel. 3. Besarnya pengaruh faktor penentuan terhadap efek. 5. Proporsi penyakit pada populasi yang tak terpapar atau proporsi paparan pada populasi tidak sakit. Kelima, perbandingan ukuran sampel antara kelompok 1. Yang 6, sifat tata nomorik atau kategori. Nah, sekian sebenarnya untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.